Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrizal Maria Hakiki dengan NBM 19012010337. Video ini dibuat sebagai jawaban untuk UTS mata kuliah aplikasi manajemen terpadu. Pada sesi video pertama ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Zoho sebagai sarana perekrutan karyawan. Langkah yang pertama, kita harus mendaftarkan akun yang akan digunakan. Setelah mendaftarkan akun, kita harus login pada web Zoho, dan kemudian setelah login, kita akan mengisi biodata perusahaan. Biodata perusahaan disesuaikan dengan kasus yang ada pada soal UTS. Setelah itu, kita akan tinggalkan pada home dari Zoho, lalu kita klik job opening, kita pilih create job opening. Nah, di sini kita akan membuka lowongan perekrutan sesuai dengan pada studi kasus di soal UTS. Nah, data-data yang kita isikan ini akan sesuai dengan apa yang ada di studi kasus di soal UTS. Setelah semua telah terisi sesuai dengan apa yang ada di studi kasus, kita klik save. Setelah kita membuat pengumuman pembukaan lowongan pekerjaan, langkah berikutnya adalah menginput data dari kandidat yang sudah mendaftar. Klik kandidat, kemudian import kandidat, klik browse, lalu kita pilih data kandidat yang sudah kita bentuk dalam model Excel. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini kita sesuaikan dengan data yang telah kita import tadi dalam bentuk Excel. Sesuaikan data-datanya hingga selesai. Data kandidat-kandidat yang sudah mendaftar akan muncul sebagai berikut. Kemudian langkah berikutnya adalah kita berikan ratingan dan penilaian sesuai dengan biodata dan CV yang dikirimkan oleh para kandidat yang mendaftar, dan lakukan penilaian tersebut terhadap semua kandidat yang sudah mendaftar. Setelah melakukan penilaian dan ratingan terhadap semua kandidat yang telah mendaftar, tahap berikutnya adalah interview. Di sini kita klik interview, kemudian kita akan pilih metode interview yang akan kita lakukan. Setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini kita isi sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita memilih kandidat yang akan kita interview. Setelah melakukan penyesuaian dan memilih kandidat yang akan diinterview, langkah selanjutnya adalah memberi penilaian terhadap hasil dari interview terhadap karyawan tersebut, dan memutuskan apakah karyawan tersebut layak atau tidaknya untuk diterima di
perusahaan ini, yaitu PT Bulan Sabit. Jika karyawan tersebut dianggap layak dan penilaiannya memang bagus, maka karyawan tersebut akan kita terima. Sekian video penjelasan dari saya tentang bagaimana cara menggunakan Zoho sebagai salah satu platform perekrutan karyawan. Selanjutnya, bagaimana sih konsep pemasaran yang akan saya terapkan pada perusahaan cabang ini? Karena kan perusahaan cabang ini bergerak dalam bidang makanan dan minuman, maka konsep pemasaran yang akan saya terapkan ada dua, yaitu konsep produk dan konsep penjualan. Pada konsep produk, perusahaan akan memusatkan untuk membuat produk yang berkualitas dan terus berinovasi untuk menghasilkan produk-produk baru. Sedangkan pada konsep penjualan, dikarenakan perusahaan ini masih baru berdiri di cabang yang lainnya, maka perusahaan ini memiliki tugas utama, yaitu untuk melakukan usaha penjualan dan promosi secara agresif, baik itu melalui media sosial ataupun secara langsung. Promosi yang dilakukan dapat melalui media sosial, yaitu dengan memasang iklan di beberapa platform media sosial seperti IG, Facebook, dan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya adalah tentang siklus pembelian. Seperti apa sih siklus pembelian yang akan saya terapkan pada PT Cabang Bulan Sabit ini? Karena PT Bulan Sabit ini bergerak dalam bidang makanan dan minuman, maka akan perlu supplier atau pemasok bahan baku. Jadi, siklus pembelian yang saya terapkan pada PT Bulan Sabit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap permintaan pembelian. Di sini, pihak gudang akan mengajukan permintaan pembelian bahan baku kepada divisi purchasing dengan mengajukan surat permintaan. Tahap berikutnya, setelah surat permintaan tersebut diterima oleh divisi purchasing, maka divisi purchasing akan melakukan pemesanan pembelian bahan baku kepada pihak supplier ataupun pemasok. Setelah itu, tahap berikutnya adalah pihak supplier ataupun pemasok akan memberikan faktur pembelian kepada divisi purchasing, di mana faktur pembelian tersebut berisikan tentang harga barang, total barang, dan potongan harga jika ada yang harus dibayar oleh pihak purchasing. Selanjutnya, pihak purchasing akan membayar faktur pembelian tersebut kepada pihak pemasok ataupun supplier. Kemudian pihak pemasok ataupun supplier akan mengirimkan barangnya kepada pihak purchasing. Pada tahap penerimaan barang ini, divisi purchasing akan melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada kondisi barang yang diterima. Jikalau ada barang dalam kondisi yang cacat, divisi purchasing akan melakukan pengajuan return kepada pihak supplier ataupun pemasok. Sekian video jawaban UTS dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.